Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabayini Traja dari kelompok 14 Laboratorium Meteorologi Industri. Saya akan menjelaskan bab 1 tentang definisi instrumentasi. Instrumentasi, menurut Pak Hasono Wijaya, instrumentasi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan alat ukur untuk mengukur dan mengatur suatu besaran baik kondisi fisik maupun kimia. Fungsi instrumentasi yang pertama sebagai alat ukur. Instrumentasi mendeteksi dan memberikan sebuah informasi tentang besarnya nilai proses variabel yang diukur dari suatu proses industri. Yang kedua, sebagai alat pengendalian. Instrumentasi berfungsi untuk mengendalikan jalannya proses. Yang ketiga, sebagai alat pengaman. Instrumentasi sebagai alat ukur untuk memberikan tanda bahaya atau tanda gangguan. Yang keempat, sebagai alat analisa. Instrumentasi berfungsi sebagai alat untuk menganalisis produk yang dikelola, apakah sudah sesuai standar atau belum. Selanjutnya, definisi meteorologi. Meteorologi adalah ilmu pengukuran. Meteorologi dapat digolongkan ke dalam 9 kategori bidang keilmuan menurut BIPM. Mass and Related Quantities, Electricity and Magnetism, Length, Time and Frequency, Thermometry, Photometry, and Radiometry, Flow, Acoustic, Ultrasound and Vibration, dan Chemistry. Tergantung pada bidang aplikasi itu dibagi menjadi meteorologi industri, meteorologi legal, dan meteorologi ilmiah. Jenis-jenis meteorologi, yaitu meteorologi industri, merupakan pengukuran dari sisi geometris suatu produk dengan memastikan bahwa sistem pengukuran berfungsi dengan baik. Yang kedua, metrologi legal, yaitu pengukuran yang berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran. Yang ketiga, ada metrologi ilmiah, yaitu yang berkaitan dan bisa digunakan untuk mengembangkan keilmuan dan penelitian yang biasa digunakan di dunia pendidikan. Definisi pengukuran. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka. Jadi mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empiris dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek atas kejadian yang diukur. Fungsi pengukuran yang pertama yaitu untuk mengetahui dan mengamati dimensi suatu bahan. Yang kedua, untuk keperluan analisis dan interpretasi. Yang ketiga, untuk menyebutkan dengan pasti angka-angka tertentu untuk mendeskripsikan suatu produk. Yang keempat, proses mendapatkan informasi besaran tertentu dari suatu alat ukur. Klasifikasi pengukuran. Yang pertama, ada pengukuran langsung adalah pengukuran yang hasil pengukurannya dapat dibaca secara langsung. Yang kedua, pengukuran tidak langsung, yaitu pengukuran yang dilaksanakan dengan menggunakan lebih dari satu alat ukur. Yang ketiga, pengukuran dengan kaliber batas, yaitu cocok untuk pengukuran dalam jumlah banyak dan membutuhkan waktu cepat. Yang keempat, pengukuran dengan bentuk standar. Pengukuran di sini sifatnya hanya membandingkan bentuk benda yang dibuat dengan bentuk standar. Klasifikasi alat ukur. Berdasarkan sifat alat ukur dapat dibedakan menjadi 1. Alat ukur langsung. Hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada alatnya. Yang kedua, alat ukur pembanding, yaitu alat ukur yang mempunyai skala ukuran telah dikalibrasi. Yang ketiga, ada alat ukur standar, alat ukur yang mempunyai harga ukuran tertentu. Yang keempat, ada alat ukur batas, yaitu alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu dimensi objek masih terletak dalam batas-batas toleransi ukuran. Yang kelima, alat ukur bantu, yaitu alat ukur yang sifatnya hanya sebagai pembantu dalam proses pengukuran. Yang keenam, alat ukur tak langsung adalah alat ukur yang tidak dapat langsung dibaca dan membutuhkan bantuan alat ukur lainnya. Berdasarkan segi pemakaiannya dapat dibedakan menjadi A. Alat ukur linear dibagi dua. Yang pertama ada langsung. Dengan alat ukur linear langsung, hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada bagian penunjuk skala. Yang tak langsung itu pengukuran yang tidak dapat dilakukan dengan alat ukur langsung karena diperlukan kecermatan yang lebih tinggi. B. Alat ukur sudut. Ada dua. Yang pertama, bevel protector, merupakan alat ukur untuk mengukur sudut. Selanjutnya, profile projector, merupakan alat ukur sudut melalui bayangan yang terbentuk. Selanjutnya, alat ukur sinus adalah alat ukur dengan menentukan harga sinus sebagai acuan.
Yang C, alat ukur kedataran, kelurusan, dan kerataan. Yang D, ada metrologi ulir. Suatu ulir dapat dipandang sebagai garis spiral yang meneliti suatu silinder. Ukuran screw thread mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu atau sebagai alat penerus transmisi daya. Yang E, metrologi roda gigi, merupakan suatu cabang metrologi yang mempelajari pengukuran semua elemen dari roda gigi, baik kualitas, geometrik, dan lain-lain. Yang F, pengukuran kebulatan. Kebulatan dapat diukur dengan cara sederhana, yang meskipun tidak memberikan hasil yang memuaskan, tapi tidak membutuhkan persyaratan yang tinggi. Komponen alat ukur. Yang pertama ada sensor, adalah bagian dari alat ukur yang menghubungkan alat ukur dengan benda atau objek ukur. Yang B, pengubah, berfungsi sebagai penerus atau pengolah semua isyarat yang diterima oleh sensor. Yang ketiga ada penunjuk, yaitu bagian alat ukur melalui mana harga sebagai hasil pengukuran ditunjukkan atau dicatat. Penunjuk ini dibagi dua. Yang pertama ada penunjuk berskala, yang kedua ada penunjuk berangka. Sifat umum alat ukur. Yang pertama ada kalibrasi, yaitu mencocokkan harga-harga yang ada pada skala ukur dengan harga standar atau harga aslinya. Yang kedua, kepekaan adalah kemampuan dari alat ukur untuk memonitor perbedaan yang kecil. Yang ketiga, kemudahan baca merupakan kemampuan alat ukur untuk menunjukkan harga yang jelas. Yang keempat, histeresis adalah perbedaan atau penyimpangan yang timbul ketika dilakukan pengukuran. Yang keempat, kepasifan adalah waktu respon yang menjadi pada sebuah alat dimulai dari sensor sampai penunjuk. Yang kelima, ada pergeseran adalah penyimpangan yang terjadi dari harga-harga yang ditunjukkan pada skala di atas. Selanjutnya ada kestabilan nol, merupakan kemampuan alat ukur untuk kembali ke posisi nol ketika sensor tidak lagi bekerja. Yang terakhir ada pengembangan, yaitu terjadi apabila jarum penunjuk selalu berubah posisinya atau bergetar. Sistem dan standar pengukuran. Yang pertama ada sistem metrik, adalah sebuah sistem satuan pengukuran internasional yang baku. Bisa dibagi tiga. Yang pertama untuk satuan panjang atau meter, satuan massa atau kilogram, satuan waktu yaitu detik atau second. Yang kedua ada sistem inci, secara garis besar berlandaskan pada satuan inci, pound, dan detik sebagai dasar satuan panjang, massa, dan waktu. Konversi antara metrik dan inci adalah sifat memudahkan hubungan perubahan antara sistem metrik dan sistem British. Konversi ini dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, konversi secara matematika, konversi dial mesin, konversi dengan chart. Parameter pengukuran. Yang pertama, akurasi, yaitu ketelitian, yaitu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang persis. Yang kedua, presisi atau ketepatan, yaitu ukuran kemampuan pengukuran yang dilakukan secara berulang, di mana hasil dari masing-masing pengukuran tadi mendekati sama dengan harga rata-rata. Yang ketiga ada ukuran dasar, merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas. Yang keempat, toleransi, merupakan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang dihasilkan. Yang kelima ada harga batas, itu ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran. Terakhir ada kelonggaran, yaitu perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen lainnya. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik geometrik, fungsional, dan material. Karakteristik geometrik merupakan karakteristik yang menggambarkan spesifikasi produk berdasarkan ukuran, dimensi, bentuk, dan kehalusan permukaan, serta sesuai dengan karakteristik geometrik fungsional. Karakteristik fungsional yaitu sifat yang diinginkan atau yang dirancang pada suatu komponen bila komponen tersebut telah dibuat. Yang ketiga ada karakteristik material. Sifat material secara umum dapat diklasifikasikan seperti di bawah ini. Yang pertama ada sifat fisik, sifat yang telah ada pada material. Yang kedua ada sifat kimia, sifat material yang berhubungan dengan komposisi kimia. Yang ketiga ada sifat termal, yaitu sifat material yang dipengaruhi oleh temperatur. Lalu ada sifat teknologi, sifat termal yang dipengaruhi oleh temperatur,
sifat optik yang berhubungan dengan pencahayaan, sifat akustik yang berhubungan dengan bunyi, sifat magnetik untuk merespon medan magnet, dan sifat mekanik yang muncul akibat pembebanan mekanik. Berdasarkan sifat alat ukur dapat dibedakan menjadi: yang pertama ada A, kekerasan, yaitu kemampuan material untuk menahan deformasi plastis. B, kekuatan, yaitu kemampuan material untuk menahan deformasi plastis secara menyeluruh. Yang C, keuletan, kemampuan material untuk menahan deformasi plastis maksimum sampai patah. D, kelentingan, besarnya energi yang diserap material selama deformasi elastis berlangsung. E, ketangguhan, besarnya energi yang diserap material sampai material tersebut patah. F, modulus elastisitas, merupakan ukuran kekakuan material. Hubungan karakteristik geometrik, fungsional, dan material. Nah, di ketiga ini terdapat hubungan yang sangat penting. Untuk mendapatkan kualitas fungsional yang tepat, maka kualitas geometris harus diperhatikan dengan melihat material yang cocok untuk diproses manufaktur agar tepat dan sesuai yang diinginkan. Kita masuk ke macam-macam kesalahan pada pengukuran. Yang A, kesalahan pengukuran karena alat ukur. Untuk mengurangi terjadinya penyimpangan pengukuran, harus dikalibrasi terlebih dahulu alatnya. Yang B, kesalahan pengukuran karena benda ukur. Benda ukur yang memiliki sifat elastis cenderung saat diberi beban atau tekanan akan terjadi perubahan bentuk. Yang C, kesalahan pengukuran karena pengukur. Manusia memang mempunyai sifat-sifat dan keterbatasan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu kesalahan karena kondisi manusia, kesalahan karena metode pengukuran yang digunakan, dan kesalahan karena pembacaan alat ukur. Dan kesalahan pengukuran karena lingkungan, yaitu suatu kondisi lingkungan dapat mempengaruhi hasil pengukuran seperti suhu. Pada saat pelaksanaan pengukuran dan meja perata sebagai alat pendukung, terdapat bagian yang tidak rata. Demikian penjelasan bab 1 dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.